Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, 68 tahun kita merdeka, tujuannya masih jauh dari harapan bahwa kemerdekaan itu oleh the founding father kita bertujuan untuk bagaimana memerdekakan warganya dari segala keterpurukan dan ketertinggalan, alias bagaimana membangun kesejahteraan bangsa. Dan kita dalam tujuan itu dipayungi oleh konstitusi negara kita yang sudah beberapa kali diamandemen. Tapi tetap saja selama reformasi ini belum menunjukkan kepuasan dan harapan yang dirasakan oleh masyarakat. Bangsa kita berjuang untuk merdeka, untuk mensetarakan dirinya untuk dan kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Secara internal bangsa kita juga ingin, rakyat kita juga ingin setara dengan saudara-saudaranya di seluruh wilayah Nusantara. Hanya dengan itu saja kira-kira bangsa kita ini akan terjaga integritas. Apa yang terjadi? Kita lihat kesenjangan antar daerah masih terus terlihat oleh kita. Kalau kita tidak dari sekarang, mulai saat ini menjaga integritas untuk membangun pemerataan kondisi kesamaan dan equality, bukan mustahil bangsa kita akan tercerai-berai. Kita menyaksikan bagaimana rakyat kita yang ada di Papua. Ini adalah suatu gambaran yang mestinya kita cermati. Kalau kita tidak mencermati dan mengambil langkah-langkah yang strategis, bukan mustahil bangsa kita akan mudah terjadi disintegrasi. Apa yang terjadi? Pembangunan ekonomi masih terjadi konsentrasi pada kawasan-kawasan tertentu. Kalau kita cermati bahwa pembangunan normal di kawasan tertentu itu akan membuat kecemburuan. Kalau sudah terjadi kecemburuan, terjadi kebencian nasional, itu adalah benih-benih disintegrasi wilayah kita dari saudara-saudara kita yang ada di daerah yang tertinggal. Maka dengan segala harapan, dengan segala kerendahan hati, tahun 2014 merupakan saat-saat yang monumental bagi bangsa kita, terutama bagaimana peran mahasiswa di kampus-kampus ikut memikirkannya. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor dan Abang Yos, dan juga disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat. Jadi pemimpin itu tidak usah terlalu hebat lulusannya,
karena kita ingin kesempurnaan, maka keputusan itu akan memberikan dampak yang kurang baik kepada masyarakat luas seperti yang terjadi yang disampaikan oleh saudara moderator tadi. Di sekali ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada pandangan sharing pendapat adik-adik mahasiswa bagaimana ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada Bapak Soekarno. Saya ingin bertanya kepada beliau. Saya mengutip kata-kata beliau tadi. Jika saya pemimpin, jika saya diberikan amanat, saya akan memberikan yang terbaik. Saya sangat takut sekali untuk beliau. Namun, dapat kita lihat pada hari ini, Pak, rakyat Indonesia ini sudah muak dengan janji-janji yang diberikan oleh para pemimpin, para calon-calon pemimpin. Seolah-olah kita rakyat Indonesia sudah terkena penyakit diabetes oleh karena janji-janji manis pemimpin tersebut. Saya ingin Bapak Soekarno menjawab dengan tegas, memberikan pandangan Bapak. Apabila Bapak diberikan amanah jadi pemimpin, jadi presiden Indonesia, maka pembangunan apakah yang akan Bapak lakukan? Apa rencana pembangunan yang akan saya lakukan kalau diberikan amanah? Saya katakan tadi, kalau kita tidak melakukan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya secara merata secara nasional, itu akan berbahaya terhadap integrasi kita. Selama ini pembangunan investasi masih ada pada kawasan-kawasan tertentu di Indonesia. Kita lihat